Kami dari kelompok 1, kami akan memperkenalkan diri. Semangat berbahagia. Nama saya Nabilatul Maulida. Saya di sini sebagai pemateri. Guys, nama saya Dina Rusdianul Afka. Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Jela Pastra Rizky sebagai perekam. Saya Angelina Hisnapradipta sebagai model. Nama saya Adin Abdika, saya sebagai penyedit. Hai, perkenalkan, nama saya Diana Wulandari. Saya sebagai pemateri. Nama saya adalah Alia Rosuda sebagai Tukang video. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang arti Bhinneka Tunggal Ika dan arti budaya dan arti sejarah wilayah Kabupaten Kudus dan ada sejarah juga Kabupaten Pati. Setelah ini kita akan menjelaskan dan menerangkan apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menjelaskan apa arti budaya. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dari generasi ke generasi yang lain. Budaya terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan diri manusia, sehingga banyak orang yang menganggapnya diwariskan secara genetis. Budaya merupakan suatu pola hidup yang menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Selain itu, budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkan menerapkan perilaku orang lain. Budaya juga akan dilakukan terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan untuk melestarikan suatu budaya itu. Pada kesempatan saat ini saya akan memaparkan apa itu keragaman dari Kabupaten Pati. Pati terletak di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, serta Kabupaten Kudus. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Minatani. Selain itu, Pati juga terkenal dengan Kota Manggis. Karena Kabupaten Pati merupakan penghasil manggis yang terbesar alias terbanyak se-Jawa Tengah. Selain Kota Manggis, Kota Pati juga terkenal dengan Kota Kacang. Karena sebagian tempat di daerah Pati terdapat pabrik yang memproduksi pengolahan berbagai macam kacang. Di antaranya yang terkenal adalah kacang Garuda dan kacang Dua Kelinci. Jika Anda pulang ke kampung dan lewat jalan raya Kudus, pasti akan melihat pabrik kacang Dua Kelinci ini di pinggir jalan. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki seni budaya yaitu adalah Gongcik. Gongcik adalah seni tari bela diri yang keberadaannya semakin langka. Dalam acara sedekah bumi, gongcik ini juga ikut serta digunakan. Selain keragaman budaya di Kabupaten Pati, ada juga tradisi-tradisi yang dilakukan di Kabupaten Pati. Di antaranya, 1. Sedekah bumi tani. Tradisi 10 Syuro dilaksanakan untuk mengenang akan jasa-jasa beliau sebagai tokoh agama Islam dan menghargai jasa ilmu yang beliau turunkan. Fungsi dari tradisi 10 Syuro ini adalah sebagai penghormatan terhadap leluhur, sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah SWT, sebagai gotong royong dan kebersamaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Raja Biah. Raja Biah atau yang sering disebut sebagai rejaban oleh masyarakat Jawa adalah upacara yang dilaksanakan untuk memperingati wafatnya Sunan Prawoto, yaitu Raja keempat Kesultanan Demak, yang memerintah pada tahun 1546 hingga 1549. Haul Sunan Prawoto dilaksanakan setiap tanggal 15 Rajab. Selanjutnya ada proses Sendang Sani.
Sendang Sani terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Logowo, sejauh lebih kurang 4 km dari kota Pati. Sendang Seni adalah sumber air di mana Sunan Kalijogo akan mengambil air wudhu. Tiba-tiba disisani oleh pengawalnya sehingga disabda oleh beliau menjadi seekor bulus. Mapat. Mapati adalah upacara yang dilakukan pada bulan keempat ketika bayi masih berada dalam perut ibunya. Suatu upacara untuk menghormati kehamilan seorang wanita, yaitu dengan memanjatkan doa dan ritual-ritual tertentu kepada Yang Maha Esa yang ditujukan untuk ibu yang mengandung anak tersebut. Suronan. Prosesi bulan Suro dimulai sejak permulaan bulan, yakni pada malam 1 Suro. Tradisi seperti kungkum atau berendam dalam air mungkin sudah sangat populer di masyarakat, dengan tempat favorit kayak pertemuan Kali Oya dan Kali Opak di Jogja. Pati Night Carnival. Pati Night Carnival merupakan salah satu rangkaian acara Hari Jadi Kabupaten Pati. Pada Pati Night Carnival yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua, memiliki tujuan dalam meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta menumbuhkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Perlu dipahami juga bahwa fase Bhinneka Tunggal Ika tertuang dalam kitab Kakawi Sutasoma karya Empu Tatular pada masa kekuasaan Raja Majapahit tersorong, yaitu Hashim Wuruk. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kalimat yang memiliki arti bahwa meskipun kita berbeda agama, suku, budaya, ras, namun tetapi satu sebagai bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika juga tertulis dalam tulisan Hendrix yang merupakan Bhinneka Tunggal Ika juga tertulis dalam tulisan Hendrik Wert yang merupakan salah satu orientalis ahli bahasa dari Belanda yang memiliki judul Verspreid Grensstritten, kemudian dibaca oleh Muhammad Yamin dan dibawa pada sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam kehidupan bernegara, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kudus awalnya nama daerah di tepi Sungai Glis dan salah satu wilayah di Pulau Muria. Sunan Kudus mendekati warga Tajung dengan membuat struktur atas menara Kudus yang berbentuk tajung. Warga hidup dari bertani, membuat batu bara, menangkap ikan, dan berdagang. Setelah kedatangan Sunan Kudus, kota itu dikenal dengan Al-Qudus, yang berarti kudus. Kota Tanjung memang sudah lama menjadi kota perdagangan, tetapi karena posisinya agak jauh dari Selat Muria, tidak ada pelabuhan besar di kota Tanjung. Hanya pelabuhan transit yang nantinya akan transit lagi ke pelabuhan Tanjung Karang di tepi Selat Muria. Pada saat itu, Selat Muria masih dalam dan lebar sebagai jalan pintas perdagangan. Pelabuhan Tanjung Karang adalah pelabuhan transit penghubung ke pelabuhan Demak, Jepara, dan Juwana. Komoditas utama ekspor pelabuhan Tanjung Karang adalah kayu yang berasal dari Muria, yang juga digunakan sebagai salah satu material pembangunan Masjid Agung Demak.
Ayo. Tata. Aja langsung dodok. Piro sih? Ya bener ngono. Wis bener bir, wis bener. Wis bener. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 akan Ubah sama oh iya kami dari kelompok 1 Mas tau? Nganu, saya akan menjalankan ini juga sebagai tim grup ikut Kami saya belani. orang salah tag langsung apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya makan wes sapi toh. Kami akan memperkenalkan diri kan. Kami akan 1, 2, 3 kami akan memperkenalkan cepat. Yo. Kami akan memperkenalkan diri. Semangat baik ya. Kita project guys. Terakhir foto ning kono. Project kali ini kita di Mario Koco dan materinya itu tentang keragaman budaya di daerah Pati dan Kudus. Kita mau berkenalan.